penyampaian narasumber pertama dari Bapak Sudirman Adibrata STMSI kepada Bapak Sudirman Adibrata STMSI, dipersilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Pengabdi Dewan Pak Andi Bustomi beserta tim, Pak Ketua Pokdakan Pak Haji Suhaimi, Pokdakan Bina Berkah Mandiri, narasumber dan penyuluh Mas Adit dari Dinas Perikanan Kabupaten Bangka, para anggota Pokdakan Bina Berkah Mandiri, Pokdakan Pulau Kelas Sukses serta pengajian yang turut hadir. Alhamdulillah ya, hari ini kita bisa berkumpul pada pagi hari ini. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita bisa berkumpul untuk menyemarakan acara pengabdian dosen di Kabupaten Bangka, khususnya di Pokdakan Bina Berkah Mandiri ini. Mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar. Salawat dan salam kita aturkan kehadirat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana hingga hari ini kita mendapatkan pencerahan mengenai ilmu pengetahuan, dan itu membuat kita menjadi lebih hidup ini lebih bermakna ya. Selanjutnya mengenai materi yang mau saya sampaikan, sebenarnya dari tahun-tahun sebelumnya sudah pernah disosialisasikan mengenai kegiatan probiotik itu lebih menguntungkan untuk manusia daripada antibiotik. Kalau antibiotik itu kita beli obat-obatan untuk mengobati ikan ya, untuk menambah bagaimana supaya percepatan terhadap pertumbuhan ikan. Nah, probiotik ini kita ini jangan sampai lagi menambah obat-obatan di ikan yang nantinya kalau ikannya dimakan oleh manusia itu bisa menumpuk obat-obatan itu di manusia. Nah, akhirnya jadi sakit-sakitan gitu kan. Itu yang akan kita hindari dan kita mengedepankan supaya pola hidup sehat. Salah satu solusinya adalah probiotik. Ya, probiotik itu tidak ada efek samping. Nah, selanjutnya probiotik ini diaplikasikan untuk biasanya dicampur ke pakan atau dicampur ke air. Kalau air biasanya menjadi jernih dan tidak berbau. Kalau ke pakan biasanya untuk melancarkan pencernaan ikan, sehingga ikan itu bisa lebih cepat untuk tumbuh. Nah, jadi sebetulnya nggak perlu panjang lebar ya materi dari saya. Kemungkinan nanti ibu bapak yang terlibat di Pokdakan ya akan diberikan probiotik yang sudah kita siapkan ya. Sebetulnya kemarin ada acaranya itu membuat probiotik. Jadi kawan lihat hadirin banyak orang ya, sampai dari provinsi juga datang ya. Kepala desa Pagarawan juga hadir. Di sini kita harapannya dengan tiap tahun ada kegiatan tuh bisa menambah semangat anggota Pokdakan, dan saya selalu ingin ada hadir dari dinas ya. Nah, makanya kita undang Mas Adit ya supaya bisa memberikan semangat kepada anggota Pokdakan. Dan kalau bisa mungkin waktu yang cukup luang ini bisa dipakai untuk diskusi di antara anggota Pokdakan ini maunya ke depan seperti apa, supaya kita bisa berkegiatan mandiri juga, dan kalau ada program dari pemerintah bisa kita sambut juga seperti itu. Karena kebanyakan dari dinas katanya tidak mau kalau kitanya tidak berproduksi, tapi kita hanya mengandalkan proposal. Nah, kita anggota di Pokdakan Bina Berkah Mandiri ini sudah berproduksi ya Pak Haji ya, sudah berproduksi. Jadi ada aktivitasnya, tinggal kita bagaimana mengkoneksikan supaya sama-sama dari dinas memahami bahwa kita itu berkegiatan, dan kita juga
semangat terus untuk berkegiatan. Di Balun Ijuk ini dikenal sebagai masyarakat yang berkebun, ya, berkebun. Nah, Pak Wahid juga saya ajak diskusi untuk bisa membuat proposal itu, idenya tuh ke arah agromaritim. Ya, agromaritim ini kita ketahui bersama bahwa itu memanfaatkan lahan yang terkait daratan dan terkait laut. Nah, kalau terkait daratan dan laut biasanya pesisir. Kalau batasan wilayah pesisir itu biasanya secara administrasi itu kecamatan pesisir. Nah, kecamatan pesisir, kecamatan yang ada lautnya. Kita ini kecamatan pesisir, ya. Di Balun Ijuk dicoba untuk ke arah daratnya itu menanam pepaya. Nah, jadi dengan adanya mahasiswa MBKM ini mencoba memberi contoh atau memberi tauladan atau bisa memperlihatkan bahwa tumbuhan pohon pepaya ini bisa menghasilkan, ya, untuk di daratannya, dan untuk di air mereka ini sudah membuat kolam terpal, ya, walaupun tidak digali tetapi di kolam terpal ikan lelenya bisa hidup dan informasinya sudah panen juga, ya, sudah panen. Nanti akan kita kunjungi. Nah, mereka ini kelihatannya masih terus berproduksi, ya, terus berproduksi, dan nanti suplemennya dikasihkan Probio FM UBB, itu hasil dari UBB, ya. Kita apa namanya sudah bisa bukan menyaingi, ya, tetapi mencoba memberikan alternatif. Kalau yang di pasar itu EM4 kalau yang sudah lama di toko terus kita beli, itu kemungkinan besar bakterinya itu banyak yang mati. Nah, kalau ini kita langsung buat, langsung kita bagikan karena sesuai kebutuhan. Kecuali kalau nanti ada permintaan, nanti bisa kita buat juga karena mahasiswanya udah kita latih. Kemarin udah kita latih untuk membuat probiotik, termasuk dengan kerjasama dengan Pokdakan Pulau Kelan Sukses, ya. Jadi seperti itu. Jadi kita tidak usah ragu lagi kalau seandainya butuh untuk probiotik, bisa menghubungi UBB, bisa menghubungi mahasiswa, bisa menghubungi Pokdakan Pulau Kelan Sukses, ya. Mungkin bisa juga ke depan kita buat juga di sini, tapi kita bertahap karena biasa, ya, kalau kegiatan yang di kampus itu dananya Pak Haji ini ingin kegiatan besar tapi dananya tidak terlalu besar, sehingga kita sesuaikan saja cukupnya kemarin untuk di satu Pokdakan, diambilnya di Pekarawan. Nah, untuk di kita aplikasinya, jadi harapannya kita sudah kegiatan bisa terus semangat untuk bisa meningkatkan atau mempertahankan produksi, ya, seperti itu. Jadi materi dari saya mungkin itu nggak perlu panjang lebar, ya, karena intinya harapannya masyarakat itu tetap berkegiatan, mempertahankan kegiatannya, atau bahkan kalau bisa meningkatkan. Nah, ini sama mahasiswa dikasih contoh. Ini contohnya agromaritim, yuk kita kunjungi. Nah, ada pohon pepaya, ada ikan lele. Nah, kalau di Pagarawan sama juga Pak Haji, temanya itu agromaritim, tapi pohon pepayanya di planter bag. Nah, mungkin ke depan bisa juga dicoba yang di tanah juga, ya, untuk melihat pertumbuhannya lebih cepat yang mana. Nah, untuk selama ini di planter bag menjadi kurang bagus pertumbuhannya itu karena cuaca, karena kemarau. Kita kalau ada rutin menyiram, nanti bisa terhambat pertumbuhannya. Tapi kalau rutin menyiram atau ketika musim penghujan banyak air, mungkin itu lebih subur, gitu, ya. Nah, kalau yang di sini yang di tanah kelihatan sudah berbuah kemarin saya kunjungi. Nanti kita akan kunjungi bersama, ya, bahwa agromaritim itu memanfaatkan lahan untuk ke arah pertanian juga, ke arah perikanan juga, mengawinkan dua konsep, gitu, ya. Intinya ingin berkegiatan yang berkelanjutan. Nah, itu harapan kita, mudah-mudahan bisa lebih memasyarakat, ya, produk UBB ini, karena ini dibagi secara cuma-cuma, ya, dibagi gratis untuk masyarakat pembudidaya ikan.
Nah, mungkin itu dari saya. Selanjutnya saya meminta kepada penyuluh ya, ke Mas Adit ini supaya tolonglah ini kita disemangati ini biar bisa apa namanya, ya mungkin Mas Adit melihat untuk hadir aja terlihat tidak semuanya. Jadi anggota Pokdakan ini kemarin 12, terus ada jadi BPD 1 meninggal 1. Nah, ada penggantinya jadi tetap 12. Tadi dapat kabar lagi katanya ya, Pak Haji Alin. Nggak tahu lah nanti komunikasi mungkin Pak Ketua bagusnya seperti apa. Apa tetap di sini apa nanti pindah. Nah, kalau pindah mungkin harus cari pengganti satu orang siapa. Mungkin itu materi dari saya, sekalian informasi kepada penyuluh mengenai perkembangan Pokdakan Mina Berkah Mandiri. Harapannya bisa mendapat support dari dinas supaya kita berkegiatan itu dari tahun ke tahun bisa dipertahankan. Terima kasih, saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu penyampaian narasumber penyuluhan dari Bapak Uli Tijara Bakri SPI kepada Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak hadirin yang hadir dalam kegiatan kita pagi ini. Saya sebenarnya saya lihat undangan kok hanya peserta ya. Jadi sampai sini disuruh menyemangati. Gimana sih caranya menyemangati semangat gitu ya? Gimana? Ya, kita berdiskusi aja ya teman-teman. Di sini juga ada kalau nggak salah 3 kelompok dari Pokdakan Mina Berkah Mandiri, dari Pokdakan Kolong Kelak sama Nelayan lagi. Nelayannya dari kelompok nelayan dari mana ya? Pegaraman ya? Ada sih yang dinilai bisa lolos yang di review-nya itu. Salah satunya. Oh, jadi kalau di eliminir itu yang nggak aktif-aktifnya? Iya, kalau bisa itu menghambat. Jadi gini ya istilahnya, kalau yang namanya proposal bantuan kan berarti hasil dari buah pemikiran kawan-kawan semua ya. Ketika buah pemikiran kawan-kawan kok ada yang nggak hadir, nantinya dimasukkan ke dinas dan muncullah bantuan. Padahal dia nggak hadir dari situ, tapi menuntut untuk dapat. Bisa juga yang kedua, ketika kita ngajukan lele, ternyata kelompok yang hadir itu saya minta nih, kamu nggak hadir, kadang ini jadi masalah yang seperti itu. Kalau bisa satu forum ketika ngajukan proposal ya, 60% hadir. Pada saat ngajuin proposal ke sana atau memang ketika ada forum aja harus hadir 60% itu? Harus hadir di forum, salah satunya forum kan membahas proposal, nggak cuma membahas proposal aja kan. Ketika proposal kan juga hadir dari forum itu. Ketika forum nggak hadir ya gimana? Jadi kalau kayak gini terus kita dapat dong. Mana tuh lagi? Saya yang jadi kantor sama yang di Batu Rusa. Kalau saya lihat kan foto yang hadir terus tiap hari. Saya nggak pernah masak status. Sepuluh hadir di Batu Rusa. Gimana Pak saya kita dari tahun berapa kita nggak pernah dapat ini? Ternyata itu kendalanya. Iya, sudah hadir. Kalau misalnya ada info dari kemarin begitu langsung rombong aja ya. Saya nggak berkali-kali kan gitu. Kalau bisa aktif, cari kawannya aktif. Karena kemarin tuh pas forum pas pembuatan tuh aktif semua Pak Adit. Iya, pasti Iya. di awal kan. Iya, lama-lama belum forum. Ya kita pasti banyaklah kesibukan yang lain. Masa 1 bulan kita untuk hadir kayak gitu kan. Sebulan juga enggak nih Pak Adit. Iya Allah. Jadi penilaian dari dinas tuh bagaimana kita pertemuan jadi hadir, nanti takutnya ketika ada pemeriksaan bantuan saya nyari siapa ini saya berapa masa ketuanya yang hadir kan, ketuanya aja kan tidak mungkin ya, jangan sampai saya tanya gitu kalau bisa ada masalah di misalnya administrasi kurang apa
Ada di WA grup. Nggak bisa bulan-bulan. Yang masalah Saya Pak Sudirman ya. Yang tanya Pak Sudirman. Teleponnya kan tanya. Jadi kemarin juga muncul Mas Adit di Pagarawan itu, Pak, ini katanya banyak mati inilah itu. Nah, akhirnya saya bilangnya kita nih kalau bisa budidaya tuh menghindari waktu-waktu yang ekstrim. Jadi ketika kita memasuki waktu yang ekstrim, kelihatan nila tuh udah mulai banyak yang mati, mendingan dipanen aja walaupun belum cukup umur gitu kan. Daripada dibiarkan Bulan-bulan ini. bulan berapa ya waktu kemarin? Tahun lalu ya? Akhir tahun ya. Itu kan seluruh kan? Yang pas kemarau saya lintas ke dulu. Salinitas itu kalau nggak salah pernah diikuti 16 satu minggu. Musim hujan. Enggak, musim kemarau, musim hujan malah kadang lima. Musim kemarau suhu selalu tambah tinggi. Ya, yang di Simbang dulu yang kemarin itu tadi. Gimana Pak Haji? Kita sebelum ke sana mungkin kita foto-foto. Jadi kita ini sebetulnya dari sisi produksi udah layak. Dari tadi mau ke lapangan Ke tempat ini belum. Nah itulah untuk pertemuan nanti kita. Saya mau lupa lagi. Aslam. Kata Aslam ini ke tempat Pak Haji udah pernah belum? Belum. Nah jadi dari tempat Pak Haji itu nggak jauh tempat Aslam. Kita pertemuan kayak di kelompoknya Herwala. Kolam. kolam saya doang nganggur Pak. Nila kemarin tuh Nila kali tapi karena udah terbagi ke binatang di luar campuran tuh biawak dibagi gitu biawak tuh yang Oh, benar pengajuan macam anu tuh dia apa ada dia mah. ngairan ini kan dia kan pendidikan lebih tinggi dari aliran tuh susah jadi kantor aja tuh pokok gua habis beli pipa gua habis pakai 2 juta deh bisa pakai itu apa hidram. Hidram. Sebetulnya hidramnya kemarin cuma bisa dipakai dekat bogel situ. Cuman karena terseret arus terbongkar. Nah, ada di rumah. Tapi untuk masangnya lagi kan butuh biaya tuh. Kalau hidramnya ada di rumah. di semen kan Pak. Iya, semen. Nah kalau ada bentuk biaya itunya bisa coba dikawan dipasang. Nah, Nah justru itu tersapu arus. Jadi si alatnya itu langsung terseret. mungkin kecil mungkin. Harus dudukannya tuh harus kuat, harus banyak. Mahasiswanya nggak bisa ngaduk adonannya. Harus duduk, pokoknya harus dudukannya kuat. Nah ketika arus datang itu air udah pasti bisa naik lah. Ketemu. Iya. Kemarin Ada laporan Pak di jempol kemarin Pak soalnya Pak dam tempat kemarin jempol jadi air tuh habis Pak surut istilahnya banyak surut Pak dari misalnya kayak gini banyak jadi lah banyak surut makanya jempol dam karena hujan besar kemarin kan ditembor air besar Kira-kira butuh biaya berapa untuk dam? ya dia sangat lah cuma BC bayi Ya maksudnya kalau untuk dudukan itu ada dananya, nah itu mungkin hidram bisa dipasang di sana. Karena nggak ada dana aja ini hidramnya ada. Ya jadi gini kondisi peternakan kita Mas Adit.